Saya praktek sebagai advokat ini sudah lebih dari 40 tahun. Kalau dihitung dari tahun 78, berarti sudah 41 tahun. Sejak saya buka kantor sendiri, khususnya terhitung dari 84, saya tidak pernah meng-hire atau mengajak bergabung para lawyers yang sudah jadi. Semua kebanyakan fresh graduate, ya. Karena saya ingin membentuk advokat-advokat yang berkarakter, advokat-advokat yang teguh dengan etika profesi. Dan ternyata tidak terlalu sulit, ya. Ada beberapa di antara mereka ini yang disumpah juga belum sebagai advokat, tapi sudah lulus ujian. Tapi saya berani bertanding gitu ya. Saya adu kemampuan mereka dengan para advokat yang malahan sudah buka kantor sendiri. Ya, karena syaratnya satu, mereka mau mengikuti ritme kerja saya kerja keras. Mereka di awal-awal tuh terkaget-kaget, karena sampai jam 3 pagi. Kantor saya ini paling cepat kami turun dari kantor itu jam 11 malam, itu paling cepat. Meskipun office hours-nya mulai dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Tapi prakteknya sampai jam 5 sore, tapi prakteknya udah paling cepat tuh kalau jam 11. Kadang hari Sabtu, hari Minggu, malam Minggu, padahal banyak di antara mereka juga masih bujangan. Saya bilang tinggal pilih gitu ya. Tapi mereka memilih untuk belajar gitu ya. Jadi saya nggak khawatir bersaing dengan law firm yang lain, nggak, karena Allah tidak pernah salah alamat dalam mengirimkan rezekinya ini. Henry Yoso Education Center itu bekerja sama dalam hal pendidikan profesi advokat dengan PERADI, Perhimpunan Advokat Indonesia. Bahkan saya juga ngajar di situ. Saya ingin, sebetulnya itu lagi-lagi mimpi saya ya, atau keinginan saya, supaya advokat-advokat Indonesia itu menyadari betul bahwa profesi advokat adalah officium nobile, profesi yang mulia, bukan profesi yang terhormat. Sehingga melahirkan advokat-advokat muda yang baru-baru ini, sampai kelak di kemudian hari, mereka menjadi advokat yang berintegritas, yang memiliki integritas. Advokat yang bangga dengan profesinya, advokat yang bukan dengan orientasi untuk mencari kekayaan, ya, tapi advokat yang betul-betul advokat pejuang. Karena kalau nggak begitu, salah satu kesedihan saya kalau saya meninggal nanti, ketika saya melihat dunia advokat ini carut marut, ya, ketika banyak pencari keadilan yang tidak terlayani secara profesional, ya, dan orang berorientasi ke materi. Sekali lagi saya katakan, soal rezeki, soal honorarium, itu selain Allah tidak akan pernah salah alamat mengirimkan rezeki. Yang kedua, otomatis dia akan mengikuti bagaimana, karena kita mendapat klien itu bukan hunting klien ya, bukan dengan promosi, ini enggak. Tapi kepercayaan publik ya dari mulut ke mulut, ya, sehingga mereka dengan sendirinya jam terbang, ya, integritas itu akan sangat mempengaruhi. Dan kalau memang nggak kuat dengan menyandang profesi itu, biasanya di awal-awal banyak yang mundur karena tidak terlalu menjanjikan. Tapi ketika dia tekuni dan dia jalani dengan cara yang terhormat, maka kelak ketika dia meninggalkan dunia ini, dia pun akan meninggalkan satu nama yang harum. Saya ini mendapat gelar doktor itu mungkin dokter yang paling tua mungkin. Karena orang umumnya 25-30 itu kan dapat gelar doktor. Tapi saya meraih gelar ini ketika saya di usia 65 tahun. Dan memang itulah salah satu yang saya peroleh selama saya di DPR. Saya punya kesempatan untuk kuliah setiap hari Sabtu, saya ambil yang eksekutif, ya, karena itu jadwalnya dipadatkan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu, setiap hari Sabtu, ya. Kemudian saya memang target saya
begitu sebelum saya selesai di DPR, saya harus sudah meraih gelar doktor. Dan begitu hari ini saya mengakhiri masa pengabdian saya, besoknya saya ujian tertutup. Ya, dan ujian tertutup saya nyatakan lulus. Kemudian begitu pelantikan anggota yang baru, saya ujian terbuka dan diumumkan secara terbuka di situ. Saya alhamdulillah mendapat predikat cum laude. Nah itu apa sih perlunya ya? Hanya untuk memotivasi anak-anak dan cucu-cucu. Karena orang itu kalaupun dia sekaya apapun, pernah memangku jabatan apapun, di batu nisannya tidak akan pernah ditulis pemilik ini atau mantan ini, mantan itu. Mantan duta besar kayak apa, kayak gitu. Tapi kalau di TNI Polri, pangkatnya akan nempel. Letnan Kolonel atau Sersan atau Jenderal. Kalau kita yang sipil, yang swasta, gelar itu akan tetap nempel. Di batu nisan kita akan ditulis Dr. Henry Oso dengan SHMA, akan tertulis itu. Dan saya termasuk orang yang menyiapkan kematian. Ya, mungkin tidak banyak orang yang sudah menyiapkan kematian seperti saya. Saya sudah menggali liang lahat, saya sudah menyiapkan kuburan, sudah digali, dan sekarang lagi saya bikin pendopo, dan makam saya itu di bawah satu pendopo, dan sudah saya lagi mencari batu kali yang nantinya kalau saya sudah dimakamkan situ, tinggal mereka menulis ya, digrafir, dibuat tinta emas. Di sini dimakamkan Dr. Henry Oso dengan SH. Itu aja. Selama ini kalau orang, kebanyakan ketika bicara korupsi, orang bicara tentang penindakan. Nah, saya melihat penindakan yang dilakukan nyaris sampai setiap hari ada OTT yang dilakukan oleh KPK. Pemidanaan berat juga, kemudian dipermalukan juga, dimiskinkan juga, hampir setiap hari ada. Tapi nyatanya tidak pernah berhenti juga gitu. Malah jumlah koruptor semakin bertambah. Sehingga saya berpikir, ini apa sih penyakit ini gitu ya. Nah, penyakit ini, korupsi itu ada sejak sebelum undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Ada sejak sebelum KPK, orang sudah korupsi. Saya melihat ada yang nggak beres ya. Dan harus kita bereskan. Ada yang harus kita benahi. Yaitu tidak pernah kita berpikir, kalau saya baca dari berbagai peraturan undang-undangan yang menyangkut masalah korupsi, tidak pernah bicara tentang pencegahan. Sementara yang namanya di internasional ya, di awal seperti Singapura misalnya saya lihat, memang mereka tidak mengedepankan upaya pemberantasan, ya, upaya cegah yang mereka lakukan. Di awal-awal memang dampaknya nggak begitu banyak dia. Dan memang tidak populer. Orang selalu tertarik dengan penindakan, dengan tepuk tangan kalau ada KPK KPK cari hore, cari tepuk tangan istilah saya. Tapi sekarang tingkat tindak pidana korupsi di Singapura itu sangat menurun. Apa penyebabnya? Karena upaya pencegahan. Nah, mencegah ini dengan cara apa? Tentunya dengan politik hukum. Ya, politik hukum dengan cara seperti apa? Penguatan legislasi di bidang pencegahan. Sehingga keberhasilan kita itu bukan diukur dari seberapa banyak penjara dipenuhi oleh para koruptor, seberapa banyak para orang-orang yang ditangkap dan diadili. Tapi justru tidak ada satupun penghuni penjara yang kasus korupsi, itu kita berhasil. Jadi keberhasilan dari kosongnya penjara, bukan dari penuhnya penjara. Kalau berkembangnya organisasi, boleh saya katakan sangat pesat ya. Hampir semua kabupaten, kota, sampai ke pulau terluar, juga itu sudah dibentuk Badan Pelaksana Gerakan Dewan Pimpinan Cabang dan sebagainya. Di sekolah-sekolah, perguruan tinggi juga ada cabang-cabang khusus. Kemudian di pemukiman dan sebagainya, relawan juga semakin banyak. Gitu ya. Tapi jumlah penyalahguna juga masih tidak menurun sama sekali. Kemudian masuknya barang-barang juga semakin meningkat.
Nah, upaya yang dilakukan oleh Gerakan nanti sebetulnya adalah membantu segala upaya pemerintah secara konsepsional dan sistematis dalam 4 hal: mencegah masuk, memberantas peredaran gelap, mencegah terjadi penyalahgunaan, dan menanggulangi korban yang jatuh. Tapi kami lebih menitik berankan pada upaya cegah. Kembali lagi seperti korupsi. Karena istilah saya, kalau kita berhasil mencegah, biar dibagikan secara gratis, dipaksa pun anak-anak kita ini, mereka tidak akan mau, mereka menolak. Nah, dengan cara seperti apa? Kembali dengan cara upaya kita politik hukum juga. Politik hukum itu kan menentukan mau kemana arah kebijakan hukum kita, kan gitu. Dengan cara seperti apa? Kemudian sudah barang tentu penguatan legislasi. Kalau selama ini orang dihukum dengan tindak pidana korupsi kalau dia melakukan korupsi. Tapi dengan konsep saya, justru orang tidak melakukan upaya mencegah yang diwajibkan oleh hukum kepada dia kena. Gitu. Termasuk juga tentang narkotik. Jadi bagaimana kita membuat berbagai aturan yang tentunya tidak bertumpang tindih, tidak bertabrakan dengan aturan yang lain, sehingga ketika kita ini kan mengenal ada yang namanya perbuatan melawan hukum yang pasif. Jadi tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajiban hukum. Nah, ketika dia diwajibkan oleh hukum untuk misalnya setiap rumah diharuskan menempel stiker misalnya, atau setiap desa, kepala desa mewajibkan membuat papan misalnya desa ini desa anti narkoba di setiap sekolah misalnya. Nah, itu mereka kena sanksi. Nah, juga misalnya seniman, setiap seniman misalnya seniman bikin cerita misalnya, cerita tentang anak-anak. Dalam 10 buku cerita dia mewajibkan dia untuk membuat 3 tentang narkoba misalnya, atau 3 tentang korupsi. Juga pencipta lagu misalnya. Ya, itu yang saya maksudkan dengan upaya cegah itu. Jadi mencegah dengan cara yang konsepsional dan sistematis, bukan dengan cara-cara sporadis. Sudah nggak laku cara-cara itu sekarang. Saya menginginkan suatu saat bahwa keadilan itu bukan lagi dituntut, tapi keadilan itu diberikan, karena keadilan itu merupakan hak. Ya, sekarang masih banyak sekali orang untuk memperoleh keadilan dia harus menuntut dengan segala cara, dengan cara yang bersusah payah dan masih tidak dia peroleh. Sehingga suatu saat saya ingin kita mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Dan selalu saya dalam koresponden misalnya dengan para penegak hukum, selalu saya tutup dengan kata-kata atas perhatian dan kerjasama yang baik dalam penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, diucapkan terima kasih. Jadi bukan hanya profesional, tapi profesional dan berkeadilan. Profesional tidak berkeadilan, enggak. Karena hakikat dari hukum itu adalah keadilan. Saya cukuplah dikenal orang kadang-kadang dengan istilah, oh Pak Hendrioso yang narkoba itu ya. Oh yang narkoba, kalau orang lupa dengan nama granatnya atau organisasi. Oh yang ngurusin narkoba itu, nggak apa-apa gitu. Saya terkait dengan itu, saya ingin kelak anak bangsa ini betul-betul menolak dan betul-betul kita bersih sehingga kita menghadapi Indonesia emas di 2045. Ya, kita betul-betul diisi oleh generasi emas juga gitu. Jangan kita Indonesia emas, tapi generasi yang keropos. Bayangkan kalau sekarang anak SMP yang ngisep lem, kemudian kalau di daerah-daerah yang orang-orang miskin itu jamur kotoran kerbau itu, hati saya nangis lihat gitu. Mau jadi apa anak-anak ini gitu ya. Dan masih mending kalau anak-anak itu ada orang tua ikut make, bagaimana dia bisa melarang anaknya ketika dia sendiri make gitu. Nah, saya melihat kayak gitu itu rasanya saya belum mau mati sebelum saya menyelesaikan PR ini gitu. Ini PR besar buat saya gitu.